Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat, teman-teman. Sesuai janji Konstat bahwa pada hari Jumat dan Sabtu kita akan membahas mengenai soal CPNS, baik itu SKB ataupun SKD ya, teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas dulu contoh soal SKB CAT dosen ya, teman-teman. Nah, kita akan membahas yang pertama itu adalah topik yang muncul. Ini saya apa ya? Saya tanda kutip begitu karena ini muncul dua soal ya teman-teman mengenai SDGs. Itu muncul dua soal di pada saat ujian SKB CAT-nya ya. Nah, apa itu SDGs? SDGs itu adalah singkatan dari Sustainable Development Goal yang artinya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, SDGs ini teman-teman menjadi spesial karena kenapa? Karena ini adalah sebuah tujuan pembangunan yang diinisiasi oleh PBB begitu ya. Sehingga eh, ada 119 negara begitu yang menyepakati hal ini gitu ya. Jadi ini bisa jadi pengetahuan umum yang harus diketahui gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah sebuah apa ya? Gambar dan kemudian tujuan-tujuannya yang berjumlah 17 yang bisa kita ingat, yang harus apa ya, yang mudah kita ingat begitu. Yang pertama itu adalah no poverty, yang kedua adalah zero hunger, yang ketiga good health and well-being, dan selanjutnya hingga ke-17 partnership for the goal gitu ya. Kita akan bahas satu persatu teman-teman karena sebenarnya pada saat ujian SKBCAT itu ketika muncul misalkan topik SDGs gitu ya teman-teman, SDGs muncul, kalian itu sebenarnya tidak harus tahu semuanya. 17 tujuan ini tuh nggak harus dihafal begitu ya karena soalnya itu sebenarnya nanti itu nalar, setidaknya kita tahu dulu lah SDGs itu apa dan kemudian ingat secara umum tujuan-tujuannya gitu ya, dan itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, yang pertama itu adalah no poverty, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan, sesuai ya dengan gambarnya gitu ya. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, good health and well-being. Yang keempat, pendidikan berkualitas, quality education. Kemudian yang kelima, itu adalah gender equality atau kesetaraan gender ya teman-teman. Lihat ini, ada sama dengan gitu ya, plus dan tanda panah ke atas dan ini. Kemudian yang keenam, clean water and sanitation. Itu berarti air bersih dan sanitasi yang layak. Kemudian yang ketujuh, itu adalah energi bersih dan terjangkau. Kemudian yang kedelapan, itu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari apa namanya gambarnya ini, itu kita sudah eh, paham lah ya eh, secara umumnya gitu. Kemudian yang ke-10 itu adalah tujuannya adalah industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ke-9 maksudnya teman-teman, yang ke-9 industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ke-10 berkurangnya kesenjangan. 11 kota dan komunitas berkelanjutan. 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13 penanganan perubahan iklim, ini ya, climate action. Kemudian yang ke-14, ekosistem laut, life below water. Kemudian yang ke-15, ekosistem daratan, life on land. Kemudian yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, seperti ini. Peace, Justice, and Strong Institution. Kemudian yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Begini ya teman-teman, lihat ini. Partnership for the goal. Oke, kemudian kita bahas lagi. Ini adalah prinsip utama dari SDGs ya. Oke, ini kenapa sepertinya PPT-nya teman-teman. Nggak apa-apa lah ya, maksudnya itu SDGs-nya itu saya susun tuh di sini ya. SDGs gitu. Next, kita akan mulai saja. Kalian maklumi saja ya, teman-teman. Prinsip utama SDGs. Prinsip utamanya itu yang harus kalian ingat adalah leave no one behind. Tidak meninggalkan satu orang pun, gitu ya.
Nah, dari prinsip ini setidaknya SDGs ini menjawab dua hal ya, teman-teman. Yang pertama, keadilan prosedural. Apa itu keadilan prosedural? Yaitu sejauh mana seluruh pihak, terutama yang selama ini tertinggal, dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Kemudian yang kedua, keadilan substansial, yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat terutama kelompok tertinggal. Gitu ya, teman-teman. Jadi, SDGs ini prinsip utamanya adalah tidak meninggalkan satu orang pun, gitu ya. Kemudian ini juga PPT-nya. Uraian tujuan SDGs ya, teman-teman. Jadi ini tadi kan ada 17 contohnya gitu ya. Yang pertama kan tanpa kemiskinan, no poverty. Itu contohnya pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat ya. Kemudian yang kedua, itu tujuannya adalah tanpa kelaparan gitu ya. Zero hunger itu berarti zero hunger, ini gimana bacanya ya? Mengakhiri kelaparan, kemudian mencapai ketahanan pangan, dan kemudian perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian dan serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kemiskinan ya yang diharapkan itu ya tentang hal positif tentang kemiskinan. Singkatnya seperti itu. Kalau kelaparan berarti kita maunya kelaparan itu nggak ada gitu ya. Ketahanan pangan, kemudian nutrisi itu diperbaiki, kemudian pertanian yang berkelanjutan. Intinya yang baik-baik lah ya tentang kemiskinan, tentang kelaparan gitu. Kemudian yang ketiga itu kehidupan sehat dan sejahtera. Itu contohnya adalah memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Oke, jadi kehidupan sehat dan sejahtera berarti memastikan bahwa hidup itu sehat, kemudian kesejahteraan meningkat gitu ya, bagi semua orang di segala usia. Tujuan yang keempat yaitu pendidikan berkualitas, quality education. Contohnya atau prinsipnya itu kita memastikan pendidikan itu berkualitas layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Gitu ya, teman-teman. Jadi ya pendidikan artinya kesempatan belajar. Oke. Kemudian yang kelima itu adalah kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Kemudian tujuan yang keenam itu tentang air bersih dan kemudian sanitasi yang layak. Tujuannya yaitu secara spesifik menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Kemudian yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Artinya memastikan akses pada energi yang terjangkau, kemudian bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Jadi teman-teman sebenarnya yang saya pahami adalah kalian mengetahui atau setidaknya tahu ada info sedikit saja tentang SDGs ini ya teman-teman. Kalian tidak perlu ingat per detail 17-nya itu, tapi setidaknya nanti ketika ada soal kalian pernah baca. Itu aja udah cukup kok untuk menjawab soalnya gitu ya teman-teman. Kemudian tujuan yang kedelapan kita lanjut lagi yaitu tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Eh, Detailnya itu, dia mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kemudian inklusif, lapangan kerja, dan pekerjaan yang baik. Sembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur, yaitu tujuannya membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan juga mendorong inovasi. Tujuan yang ke-10, mengenai tujuan yang berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara gitu ya. Jadi ada yang negaranya maju, kemudian jadi ini kesenjangannya itu ada di dalam negaranya atau di antara negaranya. Kalau misalnya di dalam negaranya ada yang benar-benar kaya kah, ada yang benar-benar miskin kah, begitu ya. Ada kaya, ada miskin gitu. Kalau misalnya antar negara ada negara maju, ada yang belum maju, ada yang negaranya masih berkembang gitu ya teman-teman. Gitulah. Kemudian yang ke-11 itu mengenai kota dan komunitas berkelanjutan, sustainable cities and community.
Tujuannya itu adalah membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Intinya yang baik-baik semua ya kan ya teman-teman. Jadi apa ya, terlalu, nggak harus didetailkan sekali kalian belajarnya. Setidaknya kalian pernah menyaksikan video ini dan kemudian nanti ketika kalian tes SKB CAT-nya, oke, saya tahu SDGs itu apa gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ke-12, kita lanjut lagi. Tujuannya itu adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, responsibility, consumption, and production. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berlanjutan. Ke-13, penanganan perubahan iklim, climate action, yaitu mengambil langkah penting nih. Apa sih langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan kemudian dampaknya juga itu bagaimana gitu. Kemudian yang ke-14, ekosistem laut. Perlindungan dan penggunaan samudra, laut, atau sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 15 mengenai ekosistem daratan, life on land, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun atau menghentikan kerusakan lahan, menghentikan kepunaan keanekaragaman hayati gitu ya. Kemudian ini yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Peace, justice, and strong institution. Mendorong masyarakat yang adil, damai, inklusif. Kemudian yang ke-17, yang terakhir ini, tujuan dari SDGs yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Partnership for the goal. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Gitu ya teman-teman. Ini adalah uraian mungkin lebih detailnya ya dari 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu ya teman-teman. Jadi setidaknya kalian tahu dulu SDGs itu apa. Pada prinsipnya adalah tidak meninggalkan satu orang pun. Ini ya teman-teman, leave no one behind, tidak meninggalkan satu orang pun. Kemudian SDGs itu berkaitan dengan kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat, sejahtera, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, sanitasi yang layak, kemudian energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak, ya. Hampir semua aspek kehidupan itu dimuat di sini ya teman-teman tentang industri, infrastruktur, kesenjangan, begitu ya. Kemudian komunitas kota yang berkelanjutan, konsumsi produksi yang bertanggung jawab, artinya juga memperhatikan lingkungan gitu ya, tidak ada eksploitasi yang berlebihan, kemudian penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, darat, semuanya itu sudah termaktub di sini. Kemudian perdamaian ini tentang mungkin apa namanya kehidupan sosial di dalam negara atau juga antar negara gitu ya. Kita perlu perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh juga dan ini adalah kemitraan untuk mencapai tujuan bersama itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti pada saat SKB eh, CAT gitu ya, pada saat SKB CAT untuk dosen, saya tahu jika kalian sudah sampai pada video saya harap kalian sudah sampai pada persiapan eh, untuk mempersiapkan ujian SKB CAT dosen ini ya teman-teman. Jadi untuk tahun 2024 gitu ya, saya itu tesnya 17 Desember. 17 Desember itu untuk soal jenis SDGs ini munculnya tuh dua soal. Jadi perlu sekali untuk kalian tahu begitu ya SDGs itu apa? Sustainable Development Goal gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita mungkin setelah ini ataukah di video-video selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana sih contoh soal mengenai SDGs itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak benar-benar belum tahu, oh, ini berkaitan tentang apa ya? Kita benar-benar tidak bisa membedakan nantinya di pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya gitu ya, teman-teman. Dan dua soal itu memang cukup membantu ya. Oke, ini saja untuk video kali ini. Next, kita akan apa ya? Kita akan buat contoh soal mengenai SDGs gitu ya. Soalnya ya penalaran ya teman-teman. Mungkin contoh soal yang akan kita bahas bisa menjadi bayangan untuk kalian mempersiapkan apa namanya ujian SKB CAT dosen ya teman-teman. Oke, ini saja. Jangan lupa
Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Konstat dengan cara tekan tombol subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.